Hal pertama yang dilakukan Junita setelah terlahir kembali adalah sengaja mencopot emblem dari mobil mewah milik saudari angkat Andialisa. Seketika itu juga, semua orang menyadari bahwa emblem tersebut ternyata hanya ditempel menggunakan lem oleh Andialisa. Sebelum Andialisa sempat bereaksi, Junita masuk ke dalam mobil dan mencopot emblem pada setir, sepenuhnya membongkar kebohongan Andialisa. Semua itu berawal dari kehidupan sebelumnya. Andialisa selalu meniru gaya rambut dan pakaian Junita dalam setiap detail. Ketika Junita sengaja mewarnai rambut menjadi merah muda, Andialisa segera melakukan hal yang sama. Awalnya, Junita tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun setahun kemudian, beberapa penagih utang tiba-tiba mengepung Junita di depan rumah keluarga Wijaya Group. Para penagih utang menuntut pembayaran sebesar 10 juta dolar atas nama Junita. Junita diliputi kebingungan. Saat orang tua angkat Ismail dan Sulaiman keluar karena mendengar keributan, Junita memohon bantuan, namun Ismail dan Sulaiman justru memarahi Junita karena dianggap serakah dan berani menyamar sebagai putri kesayangan keluarga. Melihat sikap dingin tersebut, Junita mengalami kejang akibat syok dan terjatuh. Menjelang kematian, Junita baru mengetahui kebenaran Andialisa memiliki sistem imitasi. Selama tingkat peniruan terhadap Junita mencapai 100%, Andialisa dapat sepenuhnya menggantikan posisi Junita dan merebut orang tua serta seluruh kekayaan keluarga. Dengan penyesalan mendalam, Junita menutup mata. Tak disangka, Junita membuka mata kembali dan kembali ke 1 tahun sebelumnya. Belum sempat memahami situasi, Andialisa datang dan menyatakan keinginan membeli mobil yang sama persis demi memudahkan perjalanan ke sekolah elit Akademi Internasional Mentari. Junita dan Andialisa pun pergi ke dealer mobil. Begitu memasuki showroom, Andialisa langsung terpikat pada mobil paling mahal dan menuntut agar masing-masing membeli mobil mewah yang sama. Andialisa tak sabar menandatangani kontrak pembelian. Namun ketika manajer meminta pembayaran kepada Junita, Junita dengan sengaja berpura-pura tidak tahu dan menyatakan bahwa dana hanya cukup untuk 1 mobil. Jika Andialisa menginginkan mobil tersebut, Andialisa harus membayar sendiri. Setelah menyelesaikan pembayaran untuk mobil pribadi, Junita pergi dengan santai. Saat itulah Andialisa menyadari telah ditipu dan melihat tingkat imitasi terus menurun. Terdesak, Andialisa meminta bantuan siswa paling populer di kampus, Adrian Mahendra. Dengan sikap memelas, Andialisa memohon pinjaman 500.000 dolar. Adrian Mahendra yang tak tahan melihat akting menyedihkan itu, akhirnya meminjamkan uang dengan terpaksa. Keesokan harinya, di bawah tatapan terkejut para siswa, Andialisa benar-benar datang mengendarai mobil yang tampak identik dengan milik Junita. Tak lama kemudian, Junita juga tiba dengan mobil baru. Namun melihat kemiripan tersebut, Junita sama sekali tidak marah karena mobil Andialisa sebenarnya bukan mobil mewah asli. Tanpa banyak bicara, Junita langsung membuka kap mobil Andialisa. Hasilnya, bahkan tidak terdapat emblem resmi di dalamnya. Menghadapi keraguan para siswa, Andialisa buru-buru beralasan bahwa desain tersebut merupakan model terbaru. Junita tidak tertarik berdebat. Di hadapan semua orang, Junita langsung mencopot emblem yang ditempel di bagian depan mobil Andialisa, dan skema penipuan Andialisa pun terbongkar seketika.